Hai, Re. Pernah nggak sih lihat janda cantik yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata nyimpen rahasia besar yang bisa ngeguncang satu kampung? Loh, kisah kali ini nggak main-main, beneran bikin merinding dan mikir dua kali sebelum percaya sama orang yang kelihatannya baik-baik aja. Tapi sebelum Bude ceritain lebih lanjut, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe buat gabung di keluarga besar Bude Markonah. Klik juga loncengnya, biar tiap Bude upload cerita baru, sampean langsung dapat notifikasinya. Yuk, kita mulai ceritanya. Namanya Sari. Usianya 40 tahun, tapi siapapun yang lihat dia, pasti mengira umurnya baru 30. Kulitnya kuning langsat, rambut hitam panjang yang selalu dicepol rapi, dan bentuk tubuhnya, singkatnya, masih bikin kepala orang nengok dua kali. Di kampung kecil tempat dia tinggal, nggak banyak perempuan yang bisa tampil seperti dia. Wajahnya bersih, selalu wangi, dan meskipun hanya memakai daster, tetap terlihat elegan. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja di pabrik, Sari hidup seorang diri di rumah kecil warisan orang tuanya di ujung gang. Rumah itu sederhana, dikelilingi pagar bambu dan semak bunga yang ia rawat sendiri. Anak belum punya. Jadi ya, hari-hari Sari diisi dengan rutinitas yang itu-itu saja. Bangun pagi, ke pasar, masak, bersih-bersih, dan malamnya duduk sendiri sambil nonton TV. Kadang ketawa sendiri, kadang ketiduran di sofa sambil peluk bantal guling. Sunyi? Iya. Tapi lama-lama Sari mulai terbiasa. Cuma, tetap aja, ada bagian dalam hatinya yang kosong. Sepi yang gak bisa diisi sama apapun, bahkan oleh waktu. Di kampung itu, ada satu orang pria yang sangat dihormati. Namanya Sugeng, atau biasa dipanggil Pak RW Sugeng. Umurnya 50-an. Badannya besar, tinggi, dan selalu pakai kemeja rapi setiap kali keluar rumah. Warga segan sama beliau karena orangnya tegas, suka bantu, dan sering turun langsung kalau ada masalah di lingkungan. Istrinya kerja di luar kota, ngajar di sekolah internasional. Pulangnya cuma 2 minggu sekali. Jadi, meskipun secara status dia punya istri, kehidupan sehari-harinya mirip jomblo juga. Awalnya, Sari dan Pak RW hanya sekadar saling sapa. Kalau ketemu di warung atau acara warga, mereka cuma tukar senyum dan ucapan salam. Tapi entah gimana, makin hari makin sering aja mereka ketemu. Pernah waktu hujan deras, genteng rumah Sari bocor. Pas malam, Pak RW kebetulan lewat dan lihat air netes dari atap. Dengan ringan dia bilang, "Besok saya bantuin benerinnya, Bu Sari." Dan benar aja, besok paginya, Pak RW datang bawa tangga dan alat-alat, panjat atap rumah Sari kayak montir profesional. Dari situ, hubungan mereka makin dekat. Nggak ada yang aneh, semuanya masih dalam batas wajar. Tapi, orang kampung itu mulutnya kayak speaker masjid. Cepat banget nyebarin gosip. Apalagi waktu mereka beberapa kali terlihat bareng di kebun samping rumah Sari, atau waktu Pak RW bawa bubur kacang hijau ke rumah Sari pas malam Jumat. Katanya sih karena Sari ngeluh masuk angin. Waktu itu Sari pikir semua cuma perhatian biasa. Lagian, siapa sih yang gak senang diperhatiin? Setelah bertahun-tahun hidup sendirian, dilihatin aja udah bikin jantung deg-degan, apalagi diperhatiin sama pria matang yang berwibawa kayak Pak RW. Sari mulai menikmati perhatian itu. Bukan berarti dia cewek gampangan. Tapi hati siapa sih yang gak goyah kalau diperlakukan manis setiap hari? Pak RW mulai sering ngasih kejutan kecil. Kadang bawain jajan pasar, kadang mampir cuma buat ngobrol sebentar. Dan yang paling bikin hati Sari luluh,
adalah cara Pak RW dengerin dia cerita. Dia nggak cuma ngangguk doang, tapi bener-bener fokus. Kayak ngasih ruang buat Sari jadi diri sendiri, tanpa perlu pura-pura kuat. Sampai suatu malam, waktu warga habis rapat lingkungan, Sari duduk di teras rumahnya sambil nyeruput teh hangat. Angin malam lembut banget malam itu. Pak RW yang baru pulang rapat lewat depan rumah, terus berhenti. "Masih bangun, Bu Sari?" tanyanya. Sari angguk, lalu bilang, "Masuk aja, Pak. Nggak enak ngobrol di luar, banyak nyamuk." Tanpa banyak pikir, Pak RW duduk di kursi tamu. Mereka ngobrol panjang malam itu. Sari cerita soal kehidupannya setelah jadi janda, tentang sepinya malam-malam yang panjang, dan soal pandangan orang yang kadang nyakitin. Pak RW hanya diam, tapi sorot matanya menunjukkan bahwa dia ngerti apa yang Sari rasain. Lalu ada momen hening. Nggak ada yang ngomong. Cuma suara jangkrik dan detik jam dinding yang terdengar. Sampai akhirnya, Pak RW bilang pelan, "Saya ngerti, Sar. Saya juga kesepian. Istri saya jauh, dan jujur, saya udah nggak ngerasa kayak suami lagi. Saya iri lihat kamu kuat, tegar. Tapi saya tahu kamu juga kesepian." Mata Sari mulai berkaca-kaca. Dia pengen menyangkal. Pengen bilang kalau semua baik-baik aja. Tapi kenyataannya, enggak. Hatinya rapuh, dan malam itu semua rapuh itu pecah. Waktu mereka saling pandang, ada sesuatu yang terasa di udara. Bukan cuma sekadar perasaan, tapi juga kerinduan. Kerinduan akan kehangatan, akan seseorang yang bisa memeluk luka yang selama ini dipendam sendiri. Dan malam itu, batas yang selama ini dijaga, akhirnya pecah. Entah siapa yang lebih dulu mendekat. Tapi yang pasti, malam itu mereka terlarut dalam pelukan. Hangat, lembut, tapi juga penuh dosa. Sari tahu itu salah. Dan dia yakin, Pak RW juga tahu. Tapi saat itu, mereka sama-sama butuh seseorang yang bisa bikin mereka ngerasa ada. Paginya, Sari terbangun dengan rasa bersalah. Dia duduk di ujung kasur, peluk kakinya sendiri. Pak RW udah pulang sebelum matahari terbit. Tapi bekas kehadirannya masih terasa di seluruh ruangan. Bantal yang gak rapi, gelas teh yang masih hangat, dan aroma parfum maskulin yang menempel di gorden. Hari itu, Sari gak keluar rumah. Dia duduk diam di dalam, memikirkan apa yang barusan terjadi. Antara bahagia dan takut. Di satu sisi, hatinya hangat karena akhirnya ada yang memperhatikan dia, bukan karena kasihan tapi karena cinta. Tapi di sisi lain, dia takut. Takut ketahuan, takut dihakimi, dan yang paling parah, takut kehilangan semuanya. Yang Sari nggak tahu, di luar sana, beberapa mata udah memperhatikan. Beberapa mulut mulai siap bersuara. Dan malam itu bukan akhir. Justru baru awal dari segalanya. Hari-hari setelah malam itu berubah total buat Sari. Hatinya penuh tanya, pikirannya campur aduk. Setiap kali lihat cermin, dia kayak nggak kenal diri sendiri. Ada rasa bersalah yang mendap di dada, tapi juga ada rasa hangat yang nggak bisa dia tolak. Apalagi saat pagi-pagi dia buka tirai, lalu dari jauh Pak RW berdiri sambil senyum kecil, pura-pura nyapu halaman. Senyum yang dulu terasa biasa, sekarang terasa berbeda. Ada kode-kode yang hanya mereka berdua mengerti. Pandangan yang sempat singgah 1-2 detik lebih lama dari biasanya. Seolah mereka punya rahasia kecil yang tak seorang pun tahu. Tapi yang namanya kampung, nggak pernah benar-benar bisa simpan rahasia. 2 hari setelah malam itu, Mbak Rini,
Tetangga sebelah rumah yang terkenal hobi ngintip dan nyebar gosip, mulai komentar. Sar, kemarin malam lampu ruang tamumu kok masih nyala jam 1 pagi? Nonton sinetron apa tuh sampai larut begitu? Tanyanya sambil senyum miring. Sari cuma bisa senyum canggung. Iya mbak, nggak bisa tidur, jawabnya pendek. Tapi tatapan Mbak Rini itu jelas, penuh curiga dan, ya, kayak mata detektif. Sejak saat itu, bisik-bisik mulai terdengar. Ibu-ibu posyandu yang biasanya ramah mulai terlihat dingin. Beberapa anak muda yang lewat depan rumah Sari mulai berbisik-bisik dan tertawa kecil. Bahkan tukang sayur langganan yang biasanya suka ngobrol panjang, kini hanya menunduk dan cepat-cepat pergi setelah selesai jualan. Sari mulai merasa asing di kampungnya sendiri. Tapi yang bikin perasaannya makin kacau adalah perasaan yang justru makin kuat ke Pak RW. Meskipun dunia di sekitarnya mulai menjauh, tapi tiap kali Pak RW mampir sore-sore bawa pisang goreng hangat, semua rasa sedih itu hilang. Dunia seperti berhenti bergerak waktu mereka duduk berdua di dapur, ngobrol tentang hal-hal kecil, sambil sesekali saling menatap tanpa kata. Sari tahu ini salah. Tapi semakin dia mencoba menjauh, semakin besar rasa yang tumbuh. Suatu sore, hujan turun deras. Suasana mendung bikin hati makin muram. Sari duduk di ambang pintu, lihat hujan jatuh deras ke tanah. Pak RW tiba-tiba datang pakai mantel hujan plastik, bawa 2 bungkus makanan dari warung. Aku pikir kamu belum makan. Aku bawain lontong sayur kesukaanmu, katanya sambil masuk dan lepas sendalnya. Sari hanya diam. Tapi senyum di wajahnya nggak bisa disembunyikan. Mereka makan di dapur sambil dengerin suara hujan. Suasana tenang, nyaman, dan penuh rasa yang gak diucapkan. Sampai akhirnya Pak RW pelan-pelan narik tangan Sari, genggam erat, dan berkata, "Aku tahu ini gak benar, Sar. Tapi aku juga tahu, aku gak bisa jauh dari kamu." Sari hanya menunduk. Air matanya jatuh. Campur aduk. Antara bahagia dan takut. Aku juga bingung, Pak. Tiap malam aku mikir, kenapa kita bisa sampai kayak gini? Pak RW memeluk Sari dari samping. Karena kita manusia, Sar. Manusia yang sama-sama kesepian. Namun di balik semua kehangatan itu, awan gelap mulai menggantung. Di luar sana, para tetangga makin ramai memperbincangkan hubungan mereka. Dan gosip itu akhirnya sampai juga ke telinga Pak RT. Saat rapat warga, salah satu ibu-ibu terang-terangan bertanya, "Pak RT, saya rasa kita perlu bicara soal moral warga kita. Kita nggak mau anak-anak kita lihat contoh buruk di lingkungan sendiri, kan?" Meski nggak menyebut nama, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Pak RT hanya menarik napas panjang, belum mau ambil tindakan. Tapi tekanan dari warga mulai terasa. Puncaknya, malam itu, seseorang menyelipkan surat di bawah pintu rumah Sari. Isinya cuma 1 kalimat yang ditulis tangan, berhenti sebelum semuanya hancur. Sari ketakutan. Tangannya gemetar waktu baca surat itu. Dia merasa seperti diintai, dihakimi, dan diancam. Besoknya, dia cerita ke Pak RW. Pria itu langsung tegang. "Kita nggak bisa terus begini, Sar. Aku harus jaga nama baik. Tapi aku juga nggak bisa ninggalin kamu." Mereka duduk berdua di ruang tamu yang sunyi. Suara jam dinding terdengar nyaring, detik demi detik berlalu seperti bom waktu yang siap meledak. "Kita harus hati-hati. Kita nggak bisa sembarangan ketemu lagi," kata Pak RW. Sari hanya mengangguk. Tapi hatinya mulai lelah. Dia mulai bertanya-tanya,
Apa benar semua ini layak diperjuangkan? Apa cinta yang dibangun di atas rasa bersalah bisa bertahan? Dan yang paling mengganggu pikirannya, sampai kapan mereka bisa sembunyi? Sebab kampung itu kecil. Dan semua mata kini tertuju padanya. 3 hari kemudian, terjadi hal yang bikin keadaan makin runyam. Salah satu warga lihat langsung Pak RW keluar dari rumah Sari jam 10 malam. Padahal malam itu nggak ada rapat atau alasan yang masuk akal. Gosip yang selama ini cuma desas-desus langsung meledak. Warga mulai bisik-bisik makin terang-terangan. Ada yang bilang mereka udah lama main belakang. Ada yang menyebut Sari wanita tak tahu malu. Bahkan ada yang mulai menyusun petisi buat lapor ke kelurahan supaya Pak RW dicopot dari jabatannya. Sari nggak pernah ngerasa setertekan itu. Dia nggak bisa ke warung tanpa disindir. Anak-anak kecil pun diajari orang tuanya buat nggak nyapa dia. Bahkan ibu-ibu pengajian yang dulu sering ngajak arisan, sekarang pura-pura nggak lihat kalau dia lewat. Hati Sari remuk. Tapi anehnya, rasa cintanya ke Pak RW belum mati. Meskipun keadaan makin sulit, dia tetap berharap bisa menemukan jalan keluar. Tapi apakah semua ini masih bisa diselamatkan? Malam itu, Pak RW datang lagi. Tapi kali ini bukan buat bawa makanan atau ngobrol manis. Dia datang dengan wajah serius, duduk di ruang tamu dengan tangan mengepal. Sar, aku harus jujur sekarang. Ini nggak cuma soal kita berdua. Ada hal lain yang lebih besar dan kamu harus tahu. Sari menatapnya, bingung dan gugup. Apa maksudnya, Pak? Pak RW menarik napas panjang. Aku udah simpan ini lama. Tapi sekarang waktunya aku cerita. Karena kalau tidak, semua bisa benar-benar hancur. Sari menelan ludah. Suasana malam itu sunyi sekali. Angin berhenti bertiup. Dan di dalam rumah kecil itu, sebuah rahasia besar akhirnya akan mulai terbuka. Sari diam. Tangannya gemetar, matanya tak berkedip menatap wajah Pak RW yang malam itu kelihatan lebih tua dari biasanya. Kerutan di dahi, mata sembab, dan nafas yang berat, semua seakan jadi pertanda kalau malam ini bukan malam biasa. Pak RW menunduk lama, lalu mulai bercerita dengan suara pelan tapi tajam. Sar, kamu pasti tahu dulu aku pernah tinggal lama di luar kota sebelum akhirnya balik ke kampung ini, kan? Sari mengangguk pelan. Tapi kamu belum tahu kenapa aku pindah mendadak dari sana. Kenapa aku tiba-tiba pulang dan langsung aktif di lingkungan, jadi RW? Padahal aku nggak pernah kelihatan pas awal-awal pembangunan kampung ini. Sari menahan napas, menunggu kelanjutan ceritanya. Pak RW menghembuskan nafas panjang lalu berkata, waktu itu aku kerja sebagai koordinator lapangan proyek milik pemerintah. Proyek gede. Tapi, aku kebawa arus, Sar. Aku tergoda main uang. Sari menatapnya kaget. Aku ketahuan. Banyak pihak mulai curiga. Dan sebelum semua terbongkar, aku ditutupin sama atasanku. Tapi dengan syarat, aku harus angkat kaki, nggak boleh muncul lagi di lingkaran mereka. Sari terdiam. Mulutnya ingin bicara tapi nggak tahu harus bilang apa. Tapi kenapa kamu cerita ini ke aku sekarang? Tanya Sari akhirnya. Pak RW menatap matanya dalam. Karena beberapa hari ini aku dapat kabar, orang dari masa laluku itu datang lagi. Mereka udah tahu aku ada di sini. Dan, kalau semua ini terbongkar, bukan cuma masa laluku yang rusak, Sar. Tapi sekarang aku juga bisa kehilangan semuanya. Jabatan RW, reputasi, bahkan kamu.
Sari mulai paham kenapa Pak RW terlihat tegang akhir-akhir ini. Bukan cuma soal mereka, tapi soal masa lalu yang kini kembali menghantui. Tapi, urusan kita kan beda, Pak. Itu masalah lama. Kenapa sekarang bisa nyeret aku juga? Pak RW menggeleng. Karena mereka tahu aku dekat dengan kamu. Mereka bisa pakai kamu buat tekan aku. Dan gosip-gosip soal hubungan kita? Itu udah bikin posisiku makin rapuh. Kalau mereka dorong warga buat Mosi tidak percaya, semua bisa habis. Sari mendadak lemas. Rasanya tubuhnya kehilangan tenaga. Dia cuma bisa duduk dan menatap kosong ke lantai. Bukan cuma karena hubungan terlarang yang sudah bikin dia diasingkan, tapi karena kini, dia jadi bagian dari pusaran masalah yang lebih besar, yang bisa meledak kapan saja. Jadi, kamu nyesel udah deket sama aku? Tanya Sari pelan, nyaris seperti bisikan. Tapi Pak RW langsung meraih tangannya. Enggak, Sar. Sama sekali enggak. Justru kamu satu-satunya alasan kenapa aku masih bisa bertahan sampai hari ini. Ada hening beberapa saat. Lalu terdengar suara petir mengguntur dari luar. Malam itu seakan ikut tegang bersama mereka. Terus sekarang gimana, Pak? Sari menatapnya dengan mata memerah. Pak RW menarik napas. Aku harus ambil keputusan. Mungkin, aku harus mundur dari RW. Sebelum mereka yang lakuin itu. Dan aku? Tanya Sari pelan, hampir tak terdengar. Pak RW memejamkan matanya sesaat, lalu berkata lirih, kita harus jaga jarak dulu, Sar. Setidaknya sampai keadaan reda. Aku nggak mau kamu jadi sasaran. Kamu udah cukup menderita. Hati Sari seperti diremas. Dingin. Sakit. Tapi dia tahu itu keputusan paling masuk akal. Sebab sejak gosip merebak, dia nggak pernah bisa tidur nyenyak. Selalu merasa diawasi, dibicarakan, dan dihakimi. Apalagi setelah surat ancaman muncul itu, dia tahu ini bukan sekadar omongan warung. Ini serius. Malam itu, Pak RW pulang lebih cepat. Tak ada pelukan, tak ada cium perpisahan. Hanya genggaman tangan yang lama dan tatapan mata penuh pesan yang tak terucap. Dan sejak malam itu, semuanya benar-benar berubah. Keesokan harinya, pengumuman mendadak dibacakan lewat pengeras suara masjid. Kami mengundang seluruh warga untuk hadir dalam rapat lingkungan khusus malam ini. Akan ada pengumuman penting dari Pak RW Sugeng. Suara itu bikin Sari makin gelisah. Dia nggak berani keluar rumah. Dari jendela kamarnya, dia melihat warga mulai ramai membicarakan rapat malam nanti. Beberapa orang bahkan sudah menyebarkan kabar bahwa Pak RW bakal dicopot. Ada juga yang bilang, kasus korupsinya bakal diungkap. Entah dari mana info itu bocor, tapi gosip memang punya cara ajaib buat berkembang sendiri. Malam harinya, balai warga penuh sesak. Semua orang datang. Bahkan warga yang biasanya malas ikut rapat, malam itu duduk paling depan. Mereka haus drama. Sari hanya bisa mendengarkan dari kejauhan. Jantungnya berdebar, tangannya gemetar. Di dalam balai, Pak RW berdiri dengan tenang. Tapi wajahnya tetap tegang. Saya tahu, akhir-akhir ini banyak isu beredar. Saya juga sadar, kepercayaan kalian pada saya mulai goyah. Maka malam ini, saya memilih mundur dari jabatan RW demi menjaga keharmonisan kampung kita. Beberapa orang bersorak pelan, sebagian terdiam. Tapi yang bikin semua mata membelalak adalah saat Pak RW lanjut bicara. Sebelum saya pergi, ada satu hal yang ingin saya bersihkan.
Saya memang punya masa lalu kelam. Tapi saya bukan koruptor seperti yang kalian bisikan. Saya dijadikan tumbal oleh orang-orang atas sana. Dan saya memilih diam demi keluarga. Tapi sekarang, saya sudah tak bisa terus sembunyi. Semua yang mendengar jadi salah tingkah. Beberapa wajah berubah dari mencibir menjadi bingung. Dan sebelum menutup pidatonya, Pak RW menatap tajam ke arah semua warga. Dan untuk gosip tentang hubungan saya dengan salah satu warga perempuan, saya hanya ingin kalian tahu, semua manusia bisa jatuh cinta. Bahkan saat mereka tidak berniat untuk itu. Hening. Tak ada suara. Semua terdiam. Kata-kata itu menampar semua yang hadir, tanpa menyebut nama, tapi semua tahu siapa yang dimaksud. Malam itu jadi malam paling sunyi di kampung itu. Pak RW menyerahkan jabatannya, lalu pulang ke rumah. Dan sejak hari itu, dia tak pernah muncul lagi di balai warga. Sedangkan Sari, yang mendengar semuanya dari dalam rumahnya yang gelap, hanya bisa menitikkan air mata. Bukan karena malu. Tapi karena untuk pertama kalinya, dia merasa dicintai, tapi harus melepaskan. Sejak malam itu, hidup Sari berubah total. Setelah Pak RW mundur dari jabatannya dan perlahan menjauh, rumahnya jadi semakin sepi. Bukan hanya karena nggak ada lagi sosok pria yang diam-diam datang membawa pisang goreng hangat, tapi juga karena hampir semua warga benar-benar menjaga jarak. Tidak ada lagi senyum kecil saat dia lewat di gang kampung. Tidak ada sapaan basa-basi di warung sayur. Bahkan tukang ojek yang biasa mangkal di ujung jalan pun seperti enggan menatap matanya. Sari menghabiskan hari-harinya dengan menanam bunga di pekarangan. Setidaknya itu bisa membuatnya lupa sejenak tentang pandangan orang. Tapi dalam diamnya, hatinya tetap sesak. Setiap malam, ia memandangi langit dari teras rumah, berharap ada kabar, suara, atau apapun dari Pak RW. Tapi sejak malam pengunduran diri itu, pria itu menghilang bagai ditelan bumi. Tak ada kabar, tak ada pesan, bahkan dari tetangga sebelah rumahnya pun tidak pernah ada yang melihatnya keluar lagi. Hingga suatu sore, sebuah amplop terselip di bawah pintu rumah Sari. Warnanya coklat, tanpa nama, hanya tulisan tangan sederhana, untuk Sari. Tangan Sari gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas dan sepasang anting kecil yang dulu pernah dikasih Pak RW saat mereka pertama kali diam-diam makan bersama di rumah. Tulisan di kertas itu hanya singkat, tapi cukup untuk bikin air mata Sari jatuh tanpa bisa ditahan. Sar, aku pamit. Aku pergi untuk menebus semua kesalahan, bukan cuma di masa lalu, tapi juga terhadap kamu. Aku nggak tahu kapan kita akan bertemu lagi, tapi kalau saat itu datang, aku harap kamu masih tersenyum. Sari duduk di lantai, memeluk surat itu sambil menangis. Tak ada kata-kata lain yang bisa mewakili rasa kosong di dadanya. Sejak itu, dia benar-benar sendiri. Dan kampung itu tetap jadi kampung yang sama, tapi tidak lagi hangat buatnya. Waktu berjalan lambat. Seminggu, 2 minggu, sampai akhirnya sebulan berlalu. Gosip perlahan menghilang, tapi bayangan masa lalu tetap tinggal. Sari mencoba hidup seperti biasa. Dia mulai ikut pengajian lagi, meski tak banyak yang menyambutnya. Tapi dia tetap datang. Bukan untuk mendapat pengakuan, tapi karena dia ingin memaafkan dirinya sendiri. Suatu hari, Bu RT datang ke rumah Sari membawa undangan rapat warga. Maaf ya, Sar, kemarin-kemarin aku juga terlalu ikutan ngomongin kamu, ucapnya dengan suara pelan. Aku cuma ikut-ikutan. Tapi sekarang, aku tahu, kamu kuat. Aku salut.
Sari hanya tersenyum lemah. Nggak apa-apa, Bu. Hidup kadang memang harus kita lewati dengan luka dulu. Pelan-pelan, beberapa warga mulai berubah. Ada yang mulai menyapa, walau masih canggung. Ada juga yang diam-diam kirim makanan ke rumahnya lewat anak-anak. Sari tidak marah. Dia tahu, perubahan nggak bisa dipaksa. Yang penting sekarang, dia nggak sembunyi lagi. Dia berdiri, menghadapi semuanya, meski sendirian. Sampai pada suatu malam yang sejuk, Sari duduk di depan rumah, sendirian, sambil menyeruput teh hangat. Dari kejauhan, langkah kaki terdengar pelan. Suara sandal karet menyentuh tanah basah bekas hujan. Saat Sari menoleh, dia membeku. Pak RW berdiri di depan pagar, tampak lebih kurus, tapi masih dengan tatapan yang sama. Tatapan yang dulu membuat hatinya hangat. Tak ada kata-kata, hanya tatapan lama yang membawa 1000 kenangan. Pak RW perlahan berjalan mendekat, duduk di kursi sebelah Sari tanpa bicara. Mereka hanya duduk berdampingan dalam diam. "Aku kira kamu nggak bakal balik," ucap Sari pelan. Pak RW menatapnya, tersenyum tipis. "Aku nggak pernah benar-benar pergi, Sar. Aku cuma nyari jalan buat bisa berdiri lagi, tanpa bikin kamu tambah terluka." Sari menunduk, menahan air mata. "Kampung ini udah beda, Pak." "Ya," jawab Pak RW. "Tapi kita masih bisa mulai dari awal. Bukan sebagai RW. Bukan sebagai janda yang dijauhi. Tapi sebagai 2 orang biasa yang pernah salah dan pengen benar." Sari memandangnya lama. Lalu tersenyum. Senyum yang tidak sama seperti dulu, bukan karena bahagia, tapi karena lega. Karena akhirnya, luka mereka tidak lagi disimpan sendiri-sendiri. Kini luka itu bisa sembuh, pelan-pelan, bersama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sari merasa hangat. Bukan karena cinta yang membara, tapi karena harapan yang tumbuh kembali, meski dari reruntuhan cerita yang kelam.